Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafafia Perhana. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Materi pembahasan. Yang pertama, overview tentang finansi. Yang kedua, 3 jenis organisasi bisnis. Yang ketiga, tujuan manajer keuangan. Yang keempat, 5 prinsip dasar manajemen keuangan. Finance atau manajemen keuangan adalah sebuah studi tentang bagaimana orang dan dunia usaha melakukan evaluasi atas investasi yang mereka lakukan dan bagaimana cara menambah modal untuk mendanai kegiatan investasi tersebut. Mengapa kita perlu mempelajari finance? Karena pengetahuan mengenai instrumen keuangan merupakan hal penting dalam membuat keputusan yang tepat, baik dalam dunia usaha maupun dalam kegiatan sehari-hari. Ada 3 jenis organisasi bisnis, yaitu perusahaan perseorangan, yang kedua persekutuan atau partnership, yang ketiga korporasi. 1. Perusahaan perseorangan yaitu suatu bisnis yang dimiliki oleh satu orang yang menguasai aset perusahaan yang bertanggung jawab atas seluruh hutang perusahaan. Perusahaan jenis ini biasanya menambah uang dengan cara menginvestasikan modal sendiri dan meminjam uang dari bank. Adapun kelebihan dan kekurangan perusahaan perseorangan, kelebihannya yaitu mudah untuk dimulai, yang kedua tidak perlu berkonsultasi dengan pihak lain dalam pengambilan keputusan, dan yang ketiga pajak yang dikenakan adalah tarif pajak atas individu atau perseorangan. Kekurangannya, yang pertama, bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perusahaan. Yang kedua, the business cases on the death of the proprietor. Yang ketiga, lebih sulit dalam meningkatkan jumlah uang. Yang kedua dari bentuk usaha ada partnership atau persekutuan, yaitu merupakan suatu gabungan dari 2 orang atau lebih yang bersama-sama memiliki dan menjalankan usaha tersebut dalam rangka memperoleh keuntungan bisnis. Kelebihan dan kekurangan partnership atau persekutuan. Kelebihannya yang pertama, relatif mudah untuk dimulai. Yang kedua, pajak dibayar dengan tarif pajak untuk perseorangan. Yang ketiga, memiliki akses dana dari berbagai sumber atau dari para partner. Kekurangannya yang pertama, para partner secara bersama-sama menanggung kewajiban secara tidak terbatas. Dan yang kedua, biasanya tidak mudah dalam mengalihkan kepemilikan. Dan yang ketiga, dari bentuk perusahaan ada korporasi. Bila dibutuhkan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk membangun suatu bisnis, maka bentuk organisasi yang dipilih adalah korporasi. Korporasi secara legal dimiliki oleh sejumlah pemegang saham atau stockholders atau pemilik perusahaan atau owners. Kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh korporasi. Kelebihannya, yang pertama, kewajiban para pemilik terbatas pada dana yang diinvestasikannya. Yang kedua, mati hidupnya korporasi tidak terkait dengan para pemilik. Yang ketiga, pengalihan kepemilikan lebih mudah. Dan yang keempat, meningkatkan modal lebih mudah. Kekurangannya, yang pertama, regulasinya terlalu banyak. Dan yang kedua, pajak dana atas dividen. Adapun Limited Liability Company atau LLC di Indonesia disebut dengan perseroan terbatas. Perusahaan jenis ini menggabungkan 2 manfaat, yaitu yang pertama, manfaat atas pajak atau tax benefits yang diperoleh partnership, yakni tidak adanya pajak ganda atas penghasilan. Dan yang kedua, manfaat atas kewajiban terbatas pada korporasi atau kewajiban pemilik hanya sebatas dana yang diinvestasikan. Ada 5 prinsip dasar dalam manajemen keuangan. 5 prinsip dasar manajemen keuangan diantaranya yang pertama, money has a time value atau uang memiliki nilai waktu. Yang kedua, there is a risk return trade-off. Yang ketiga, cash flows are source of value. Dan yang keempat, market price has a reflect information. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.